Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memasuki surah baru, surah Al-Infitar. Tema besarnya masih berkenaan dengan Yaumul Qiyamah. Sekali lagi berulang-ulang kita ini mendapatkan peringatan dari Allah SWT dengan menggunakan Yaumul Qiyamah. Kenapa? Karena salah satu hal yang akan menarik jiwa kita untuk mentaati Allah atau tidak mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita ini teringat dengan yaumul akhir, teringat dengan kehancuran kita, teringat dengan bahwa hidup di dunia ini tidak segala-galanya, karena kita akan meninggal dan kemudian mendapatkan akibat dari apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini. Ada satu ayat yang mengingatkan kita semuanya, wal akibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik, konsekuensi yang kemudian nanti akan membahagiakan hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Karena itu Utsman bin Affan, beliau jarang menangis, tapi setiap dia ke kuburan, beliau menangis. Ketika ditanyain, wahai Utsman, kenapa engkau menangis kalau ke kuburan? Karena kata Utsman, disinilah awal yaumul akhir, kata dia. Kalau orang itu di dalam kubur dia bahagia, bahagia seterusnya. Tapi kalau dia memasuki alam kubur dan kemudian dia tidak bahagia, sengsara, makin sengsara dia seterusnya. Karena itu Utsman menangis ketika ke kuburan, karena itulah perpisahan dari alam dunia menuju alam akhirah. Karena itu kematian seringkali disebut dengan kiamat sughra. Sementara kiamat yang besar nanti ketika Allah menghancurkan alam semesta ini. Karena itu kesadaran tentang yaumul qiyamah menjadi sangat penting. Jangan sampai kita melupakan yaumul qiyamah. Ustaz, kan sudah pasti orang tahu kalau dunia ini akan hancur. Iya, tapi kalau kita hidup di dunia, sibuk kemudian dengan pekerjaan, lupa kita. Buktinya adalah orang melakukan perbuatan maksiat. Andai dia punya ingatan terus terhadap yaumul qiyamah, mana mungkin dia bisa bermaksiat. Andai seorang siswa itu selalu ingat dengan ujian akhir, ya, tentu dia tidak akan main-main, karena dia ingat nanti akan ada ujian, ya, dan seterusnya. Itu kenapa Al-Quran berkali-kali mengingatkan kita tentang yaumul qiyamah, agar dia menjadi kesadaran kita, agar kita disadarkan terus dengan yaumul qiyamah. Tema besar dari surah Makkiyah adalah yaumul qiyamah, selain nubuah, selain Al-Quran dan seterusnya. Kali ini kita masih berkenaan dengan yaumul qiyamah. Surah Al-Infitar saya ambil dari tafsirnya Ibnul Jauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa idzas sama', dan apabila, selain mengandung makna satu kejadian yang akan terjadi di zaman mustakbal, di masa yang akan datang, kata idza itu juga menunjukkan kejadian itu bersifat seketika, bersifat unpredictable, bersifat, kalau wong Jawa ngarani dumadaan. Nah, dumadaan kita tidak bisa memprediksi. Karena itu menurut agama ini, kiamat itu bukan sebagaimana kita bisa prediksikan. Misalnya, seperti pohon makin menguning daunnya, pohonnya makin mengering, mungkin kurang seminggu rusak nih pohon. Nah, itu karena itu kita bisa memprediksi. Lah, kiamat itu tidak begitu polanya. Dia terjadi, wallahu alam, Allah kemudian yang menentukan. Kita nggak bisa memprediksi, nggak tahu. Karena itu kita butuh
persiapan. Lah kalau jelas kan enak. Oh, mataharinya sekarang tingkat panasnya segini, masih lama ini kiamat misalnya. Sebagaimana salah satu perkiraan para ilmuwan tentang hancurnya alam semesta. Karena kata dia, matahari itu nanti akan semakin panas, dan panasnya kemudian tidak bisa lagi ditahan oleh planet lain sehingga dia membakar planet yang lain. Kenapa? Karena memang setelah dideteksi matahari itu semakin hari semakin memanas. Wallahu a'lam. Apa karena kebocoran ozonnya atau dan seterusnya, tapi ada satu teori yang menyatakan kiamat itu diawali dari panas matahari yang kemudian sangat ekstrim, yang kemudian menghancurkan. Salah satu teorinya. Salah satu teori yang lain adalah lawan dari Big Bang, namanya Big Crunch. Jadi kalau kita punya bola pelembungan nih, nah kalau kita tiup kan semakin membesar gini. Nah nanti dia akan menciut sendiri. Kalau sudah batasannya maksimal ditiupnya ini, nanti ciut sini gitu. Lawan dari dentuman besarnya. Waktu beng membesar ini, terus nanti ngecil gitu. Karena kan menurut ilmu pengetahuan bahwa alam semesta itu awalnya ya satu. Karena itu kata Jalaluddin Rumi, langit dan bumi karena dulu asalnya satu, dia saling mencintai. Kapan cintanya muncul? Ketika dipisahkan. Satu jadi langit, satu jadi bumi, dan dia terpisah jauh. Mereka saling memendam rindu, katanya Jalaluddin Rumi. Ya, kalau langit sudah tidak tahan kerinduannya, dia tumpahkan air matanya. Ada dia, namanya hujan. Dan buah kerinduan itu melahirkan mawar-mawar, katanya Rumi, melahirkan bunga-bunga, kata Rumi. Sama konsep ini dipakai Rumi untuk menjelaskan apa? Kita juga berasal quote in quote ya, dalam tanda petik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka mestinya orang punya kerinduan kepada Allah untuk pulang. Seperti kita kepada ibu kita. Karena kita berasal dari ibu, semua anak ingin kembali pulang kepada ibunya. Masya Allah. Rumi juga menggambarkan ya, mestinya kita punya kerinduan kepada Allah itu seperti seruling, kata Rumi, yang kemudian ditiup, bunyi melengking seperti menyakitkan. Kenapa? Karena dia kepingin pulang ke rumpun bambu saat dia dulu ditebang dan dijadikan seruling. Itu komponen syairnya Jalaluddin Rumi, orang Afghanistan yang kuburannya sekarang ada di Turki. Dulu adalah salah satu penyair terbesar di dunia, namanya Jalaluddin Rumi ya. Punya kitab namanya Al-Mathnawi. Isinya berupa kisah dan syair-syair yang sangat indah dari Jalaluddin Rumi. Orang Barat sangat senang dengan Jalaluddin Rumi, dan itu buku-bukunya banyak ditranslate dalam berbagai bahasa, terutama dalam bahasa Inggris ya. Dia menulis dalam bahasa Arab, menulis dalam bahasa Persia. Jalaluddin Rumi yang sangat terkenal di dunia ini. Oke. Untuk menggambarkan mestinya kita ini semua punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yaumul kiamah itu terjadi tiba-tiba. Kalau kita ngelihat ngukur umur alam semesta sekarang ini sudah 13,7 miliar tahun. Nabi Adam usia berapa? Ya, saya tidak tahu persisnya, tapi nggak sampai jutaan tahun. Juta saja enggak. Nah ini alam semesta sudah 13,7 billion. Udah miliar dia lamanya. Nanti sampai berapa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, kalau katanya Einstein ada titik akhirnya. Tapi kalau katanya fisikawan yang lain nggak ada. Jadi terus saja makin membesar, makin membesar, makin membesar begitu. Nah, seketika nanti terserah Allah SWT dihancurkan. Kita hanya dikasih tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya saja. Dan menarik, karena Allah tidak terikat oleh waktu, Allah sudah tunjukkan kejadian yaumul kiamah itu. Kayak apa nanti dramanya? Idza samaun fatarat. Ingatlah, camkan, hati-hati. Ingatlah kata Allah SWT ketika langit infatarat. Infitaruha ay insyiqaquha. Kata Ibnul Qayyim, infitar maknanya sama dengan insyiqaq, ketika pecah, ketika terbelah. Langit yang di futur sama seperti di surah Al-Mulk ya.
farji'il basara hal tara min futur, kata Al-Quran. Lihatlah, pandanglah langit itu, hal tara min futur, apakah kalian melihat ada crack? Ya, jadi langit yang pertama kita ngelihat tibakon, ya, tujuh langit berlapis-lapis, nggak ada penyangganya, kokoh, nggak benar ceritanya ada apa jatuh dan segala macamnya, ya, begitu kokohnya oleh Allah SWT di dalam surah Ar-Rahman, di dalam surah Al-Mulk, untuk menggambarkan kekuasaannya. Kita disuruh memandangnya, hal tara min futur, bukan sekali, diulang lagi oleh Al-Quran, summarji'il basar, kemudian pandanglah lagi itu. Lah, kalimat yang dipakai adalah futur. Apakah ada crack, open, pemanjang begini sampai kemudian menganga, kata Al-Quran. Lah, nanti juga akan begitu. Kapan? Ketika yaumul qiyamah. Jadi yang smooth begini itu kemudian pecah. Lah, kalau kita melihat gambaran dari benda-benda langit, itu memang seperti bola-bola yang kita taruh di kayak kain gini, kayak trampolin, ya, karena modot terus, menawi kain lah mboten modot. Seperti trampolin itu yang kita tarik ke sini, tarik ke depan terus, ngeten. Jadi kalau ada bulat-bulat ngeten, misalnya kelereng atau apa, terus kemudian kita tarik untuk molor terus ngeten. Ini ya ikut bergerak juga, dan bergeraknya mendal-mendal ngeten, mendal, kayak begini. Nah, Al-Quran menggambarkan nanti ini robek, kemudian terbelah. Apa yang terjadi kalau misalnya kita punya katakanlah kayak trampolin, ditariknya semua bendanya itu ada di atasnya gini, kemudian terbelah. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, wa idzal kawakibun tatharat, maka bintang-bintang yang ada di masing-masing ini kemudian jatuh berserakan kemudian. Karena kepelah nih, itu poinnya. Dan Quran di sini tidak menggunakan kata nujum. Jadi kalau langit itu kebelah, langit itu pecah, yang tadi ditarik itu pun pecah semuanya, kita melihat crack di mana-mana. Apa yang terjadi kemudian? Bintang-bintang itu pada berjatuhan semuanya. Nah, kalau di ayat-ayat yang lain, bintang menggunakan kata najm, wa najmi idza hawa wa idzan nujumu kadhara, dan seterusnya. Kalau di ayat ini Allah menggunakan kata kawakib, jamak dari kaukab. Apa yang dimaksud dengan kaukab? Kaukab itu bintang yang tidak bergeser menurut pandangan mata kita, fix dia. Dan karena itu digunakan untuk menentukan arah, mana timur, mana barat, mana, karena dia fix di situ. Kenapa Allah memilih kata kaukab? Karena gambarannya bintang ini sangat kokoh, dia tidak bergerak kemana-mana, gambarannya begitu. Dalam pandangan manusia, setiap hari bangun tidur, malam hari kita ngelihat tetap aja di sana. Besok ngelihatnya tetap aja di sana, ini tetap aja di sana, seakan-akan menunjukkan kekokohannya. Lah, bintang yang sekokoh itu pun begitu nanti langitnya kebelah, jatuh dia. Namanya Al-Quran menggunakan kalimat fa'idhal kawakibun tatharat, dia jatuh berserakan kemudian kemana-mana. Yuk nopo terus bayangkan ini, ya lek jatuhnya niku nopo nih 1 kilo 2 kilo, lah bintang itu berapa beratnya? Ada yang jauh lebih besar dari bumi dan segala macamnya. Lah kalau kemudian jatuh menabrak satu sama lain, itu yang suruh kita membayangkan oleh Al-Quran. Ya, hancurnya alam semesta. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Sekarang kalau kemarin itu bagaimana lautan kemudian bergolak menjadi api, ya. Untuk yang di ayat ini Al-Quran menggunakan fujirat. Ini yang menarik lagi, ya. Al-Quran itu berkali-kali menggambarkan yaumul qiyamah. Tetapi setiap kita membaca penjelasan Al-Quran tentang kiamat di surah A, kemudian pindah ke surah B, kemudian pindah ke surah C, masing-masing berbeda. Itu menariknya. Allah menjelaskan yang di sini dari sisi sini. Yang ayat yang lain, surat yang lain menjelaskan dari sisi yang lainnya lagi. Sehingga kita tidak pernah bosan, karena mendapatkan sesuatu yang baru lagi, dari surah yang baru lagi. Itu gaya Al-Quranul Karim di dalam menjelaskan apapun saja. Oke. Jadi intatharat ay tasaqatat katanya Imam Ibnu Jauzi.
Fujirat bimakna futiha ba'duha fi ba'din, terbuka sebagian atas sebagian yang lain, fasarat bahran wahidan, kemudian dia menjadi laut yang satu ibaratnya. Jadi lautan yang banyak ini di seluruh dunia nanti tumpah ruah seakan-akan kemudian menjadi satu lautan. Kenapa? Karena dia meluang dan kemudian menjadi satu. Seperti sekarang Pakistan disebut sebagai kayak danau dan sungai raksasa karena banjir yang amat sangat itu, dan menenggelamkan beberapa kota yang sampai seakan-akan kalau dia dari atas seperti sungai terbesar. Masya Allah ya, kasihannya musibah yang menimpa Pakistan pada saudara kita itu disebut dengan fujirat ya. Wa idzal biharu fujirat. Setelah Allah menggambarkan langit untuk menggambarkan hancurnya alam semesta dengan dua model, satu langit yang kemudian kebelah, bintang-bintang yang kemudian berjatuhan, Allah memperlihatkan kita kepada bumi kemudian dengan mengambil laut. Wa idzal biharu fujirat, laut ingatlah ketika laut kemudian diluapkan oleh Allah, airnya kemudian menjadi satu. Cukuplah gambaran untuk menggambarkan laut jadi satu, koyo apa terus hancurnya, karena posisi air laut itu berada di bawah dari daratan. Lah kalau yang ini naik sampai ke atas dan meluap jadi satu, udah kelelep semuanya lah gitu toh gambarannya. Udah menakutkan sekali itu. Masya Allah. Cukup dengan kata fujirat ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Bu'thirat bermakna uthirat. Qala Ibnu Qutaibah, qulibat fa ukhrij ma fiha yuqalu ba'thartul mata wa ba'thartuhu. Kata Imam Qutaibah, yang dimaksud dengan bu'thirat adalah dibalik kemudian dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau bilangnya sesuatu dibalik ya, di turning upside down, jadi dibalikkan kemudian yang berada di bawah itu kemudian menjadi berada di atas. Namanya bu'thirat ya. Ada juga menyatakan dia dari dua kalimat, dari kata ba'atha sama athara, dijanding jadi satu. Ini salah satu pendapat lugha ya. Maka jadi satu, kemudian makna digandeng jadi satu menjadi kata bu'thirat. Dari kata ba'atha yang artinya dibangkitkan, kemudian yaitu dibalik kemudian. Kita mungkin memaknai lebih mudah di turning upside down ya, yang down menjadi up ya, jadi turning upside down, dibaliknya. Makanya semuanya kemudian keluar mayat yang semua berada di perut bumi tersebut. Allah menggambarkan itu semuanya untuk menggambarkan secara singkat, ketika semuanya sudah hancur, giliran kamu kemudian meskipun sudah berada dalam tanah ribuan tahun lamanya, kemudian dibalikkan dan sekarang kita kemudian dikumpulkan di mahsyar. Allah tidak diceritakan bagaimana selanjutnya setelah dibalik, karena kita sudah tahu dari ayat-ayat yang lain. Begitu dibalik, kemudian kita berdiri di mahsyar mempertanggungjawabkan amalan kita. Quran dengan hanya menyatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun, setiap diri. Alimat, dia akan tahu. Karena nafas itu perempuan ya, makanya dikasih taknya itu alimat nafsun. Nafas itu perempuan ya. Kan itu ada buku karangannya orang Jerman yang wallahu alam, saya tidak tahu Islam atau enggak. Dia ini penulis buku terbaik keislaman di Jerman, sehingga mendapatkan medali dari pemerintah Jerman sana sebagai penulis yang tidak bias di dalam menulis Islam. Guru besar Islam, pinter sekali, bahasa Arabnya jago sekali. Tidak hanya bahasa Arab dia jago, banyak bahasa dia kuasai, termasuk Ibrani, Persia, Urdu. Pinter sekali orangnya. Namanya Annie Mary Schimmel. Annie Mary Schimmel itu hampir hafal Al-Quran kalau kita melihat. Bahkan dia kalau mengalami apa yang diingat ayat Quran tapi belum secara terbuka menyatakan Islam. Tidak tahu saya hatinya, wallahu a'lam ya. Sama saya punya teman orang Amerika,
kalungnya nopo namine la ilaha illallah. Saya tanyain, percaya sama Quran? Percaya kalau itu kitab suci. Percaya Nabi Muhammad Nabi? Percaya. Jadi secara batin Islam menerima konsep Islam. Jadi Allah dia percaya, Quran dia percaya, wahyu, Nabi Muhammad dia percaya. Kenapa Bu? Kok tidak declare Islam saja? Saya tidak mau hidup sendiri. Keluarga besar saya semuanya orang Protestan. Jadi kalau saya nanti masuk Islam sendiri, terus ya opo? Saya ditinggalkan oleh orang tua saya, dan dia membayangkan itu. Padahal pun coro keyakinan sampun bener tinggal satu. Karena itu memang syahadah diperlukan bukan hanya di batin tapi juga di lisan dan seterusnya. Ya semoga saja pelan-pelan kemudian menemukan hidayahnya. Lah Quran kemudian menjelaskan nopo namine tadi orang Jerman itu nulis buku Jiwaku Adalah Perempuan, kata dia judul bukunya. Alimat nafsun ma qaddamat. Lah diri itu yang secara bahasa perempuan, diri itu akan tahu nanti setelah kita di turning upside down, dikeluarkan dari kuburan. Ma qaddamat wa akharat. Apa saja yang di send forward. Qaddamat itu kalau bahasa kita dikirim ke depan. Seperti kalau kita WA-an atau kita mengirim pesan, kemudian send. Send itu berarti dikirim ke depan sana, di forward atau di forward, kita kirim ke depan. Amal-amal yang kita lakukan hari ini, kenapa kok disebut dengan qaddamat? Kita kirim ke depan, karena memang pahalanya tidak kita harapkan di dunia. Kita beramal juga untuk akhirat sana, dan harapan kita adalah kita nanti dapat pahalanya di sana. Kecewa kita kalau dapat di sini. Makanya mestinya orang beramal itu harapan pahalanya, konsekuensinya di mana dia dapatin? Di akhirat, bukan di dunia. Adapun di dunia itu hanya bonus saja. Coba jenengan, kalau sholat yang kita lakukan terus pahalanya semua diletakkan di dunia, gembira kita. Sedih kita karena di akhirat dapat apa kita kemudian? Sengsara kita kalau kita tidak dapat apa-apa. Dan kemudian apa kemudian yang kita bisa dapatkan? Karena itu harapan amal itu nanti kita harapkan. Kita tidak mengharapkan sekarang, tapi mengharapkan nanti. Yang sekarang itu hanyalah bonus. Kalau yang sekarang sudah pasti asalkan dia bernama makhluk ciptaan Allah, dikasih rezeki sama Allah. Masuk jenengan boten yakin tetangga kita Nasrani, tetangga kita Hindu, tetangga kita Buddha, tetangga kita non Muslim, semuanya makan. Semuanya hidup, bahkan lebih kaya dari kita. Lah, gitu kita masih minta beramal, pahalanya dikasih di dunia lagi. Masya Allah, ya. Ada banyak orang yang beramal hanya semata-mata untuk dunia saja. Dan bahkan salah satu ciri Allah itu kalau sudah tidak suka dengan seseorang adalah semua balasannya dihabiskan di dunia. Dan tidak disisakan di akhirat. Makanya sampai Umar Ibnul Khattab menyatakan apa? Sebagaimana yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW, kata beliau, adhabtum dari Al-Quran ya, thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian itu telah menghabiskan seluruh kesenangan kalian di dunia. Kenapa? Karena sudah kenikmatannya semuanya telah dilakukan di dunia ini. Itu yang Allah kalau mau hancurkan seseorang adalah ngoten yang sering kita sebut dengan istidraj, dilulu, dispoil, semuanya dikasihkan sehingga nanti ketika mati nggak ada lagi jatahnya. Masya Allah, dan itu kengerian. Qaddamat, kita send forward sana amal kita sholat harapannya nanti, kita semuanya sodako harapannya nanti. Ustadz, apa tidak boleh kecampur dengan dunia? Boleh, tapi itu bukan yang utama. Karena yang utama kita ke sana. Karena itu kita setiap melakukan apapun dengan menyatakan Bismillah, lillahi ta'ala. Karena maunya ke sana. Adapun permintaan di dunia itu hanyalah bonus saja. Kalau dicampur pun tidak apa-apa, tapi niatan utamanya adalah Allah akhirat. Itu namanya qaddamat.
Nanti kita semuanya akan tahu apa yang telah kita forwardkan. Begitu kita nanti di mahsyar, oh iki biyen sodako, oh iki biyen aku nulung wong, iki aku dulu ini mesemi tiang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu qaddamat. Wa akharat, mana yang dia akhirkan, mana yang dia tinggalkan di dunia, mana yang amalnya dia tidak kirim ke akhirat, dia hanya beramal untuk urusan dunia. Salah satu maknanya ma qaddamat wa akharat, karena dia tidak tujukan untuk kehidupan di akhirat. Dia beramal hanya untuk urusan dunia. Itu yang mereka menyatakan, dulu saya beramal, kenapa sekarang kok nggak ada? A'maluhum kasarabin, kata Al-Quran Karim, atau seperti habaan mansuro. Jadi pertama maknanya ma'amilat wa ma tarokat. Ya, apa saja yang telah dia kerjakan dan apa yang dia tinggalkan, dia tidak kerjakan di dunia ini, sehingga dia tinggalkan. Ma qaddamat min ta'ah wa akharat min haqqillah. Mana keduanya dari Ibnu Abbas. Ya, apa yang dia forwardkan dari ketaatan dia kepada Allah SWT, dan apa yang dia terlantarkan, dia akhirkan dari hak-hak Allah, dia tidak pernah lakukan. Ya, ma qaddamat minas sadaqat wa ma akharat minal miras. Ada juga yang mengartikan ma qaddamat, apa yang dia forwardkan dari sedekah-sedekah, dan apa saja yang dia akhirkan dari warisan-warisan. Terakhir, wa yuhtamalu ma qaddamat min ma'siyatin wa akharat min ta'atin. Ada juga yang mengartikan qaddamat, apa yang dia dahulukan dari maksiat dan apa yang dia akhirkan dari ketaatan. Maksiat terus, namanya ma qaddamat. Begitu nanti sudah mau meninggal dunia, dia melakukan ketaatan. Wa akharat, itu ada banyak pemaknaannya ya, tapi secara umum maknanya adalah kita akan tahu apa yang kita forwardkan di akhirat ya, dan apa yang kita tinggalkan, tidak kita laksanakan, dan hanya menjadi amalan dunia. Itu sayangnya. Menarik. Padahal kalau kita menyadari apa saja yang kita lakukan bisa menjadi ma qaddamat. Duduk kita, sholat kita, kerja kita, canda tawa kita dengan anak dan istri kita, semuanya bisa menjadi akhirah. Kapan? Kalau kita niatkan untuk akhirah. Sholat kita bisa berubah menjadi amalan dunia. Kapan? Kalau kita tidak niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya menggunakannya sebagai amalan dunia, itu yang menakutkan ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan, hei manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia yang lupa. Jadi kita lihat dulu ya, Allah menggunakan kata insan untuk merujuk manusia. Sekarang Allah tidak menggunakan misalnya ya ayyuhan nafas atau ya ayyuhan nas atau yang lain lah untuk merujuk manusia. Yang dipakai adalah ya ayyuhal insan. Kenapa? Satu, karena insan itu berasal dari kata nisyan, artinya lupa. Tidak disebut manusia karena kelupaannya. Kita ini makhluk yang sering lupa. Karena kita lupa, maka kita disebut dengan insan. Apakah lupa itu sesuatu yang jelek? Bisa jelek, bisa buruk. Karena kalau orang itu tidak pernah lupa, juga tidak baik. Tapi lupa terus juga nggak baik. Jadi kita ini dikasih lupa sebenarnya juga untuk kebaikan kita. Bayangin kalau istri kita meninggal, suami kita meninggal, atau anak kita meninggal, tidak pernah lupa jenengan. Terus di kepala terus, ya tidak pernah bahagia kita, sedih terus. Karena ingatan kita akan suami yang meninggal dunia atau anak yang meninggal dunia tidak pernah hilang di kepala itu. Makanya Masya Allah, Allah menghilangkan itu. Sesekali muncul lagi dalam memori, aduh yole adikmu sudah ono yo, hilang mana, mungkin nangis lagi. Tapi ketemu koncone, lupa dia udah. Dan seterusnya. Itu salah satu hikmah kenapa kita lupa. Andai kita tidak bisa lupa, tidak bisa kita bertahan hidup. Masya Allah. Jadi jangan menyangka, iya kenapa kita ini kok dikasih sifat lupa. Ya karena lupa juga untuk kebaikan kita. Masya Allah. Apa yang kita sangka buruk, sebenarnya semuanya ada kebaikannya di baliknya. Ya, tetapi kalau lupa terus, jelek.
Sama dengan ingat terus nggih jelek. Masya Allah. Karena itu kita dikasih keduanya. Insan kita ini disebut manusia karena punya sifat lupa, nomor satu. Yang kedua, insan diambil dari kata unes. Unes itu kasih sayang, compassion, harmoni, unes. Orang yang disebut Anies Baswedan, nggak ada Baswedannya tapi ya. Anies itu orang yang lembut, yang compassion, yang punya kasih sayang kepada yang lain, empatinya tinggi, namanya Anies. Namanya Anies. Ya. Disebut dengan insan karena manusia itu sekasar-kasarnya jauh di dalam dirinya punya sifat empati sama orang. Kasihan sama orang. Kita ini meskipun kayak apapun, maling lah, tapi harus, aduh, sepurane cak, wis rek, mari rek, ngoten. Karena kita punya sifat kasih sayang. Kita kalau ngelihat ada orang yang apalah kecelakaan, siapapun, ada perasaan kita untuk menolong. Kalau kita hilang itu, kita tidak disebut lagi manusia, duduk menungso deh niku Pak. Opo? Embuh, wedus paling misalnya hanya untuk menggugahkan karena kita disebut dengan insan. Lah Allah mengingatkan dua hal itu ketika kita dipanggil. Ya ayyuhal insan. Hei manusia yang lupa. Hei manusia yang kamu sebenarnya kan punya sifat kasih sayang, punya sifat empati. Apa kata Allah SWT? Karena itu orang kalau tidak punya sifat empati, kita tidak menyebut lagi manusia. Masya Allah, biadab dia Pak. Tidak punya rasa kasih sayang, ya, Masya Allah. Hilang, kita tidak menyebut lagi manusia. Ya ayyuhal insan. Ada yang merujukkan, meskipun di sini menggunakan kalimat yang bersifat umum, kalau kita melihat backgroundnya, ini juga dikaitkan dengan beberapa tokoh. Ada yang menyatakan ini dikaitkan kepada Abul Asyaddain, ya. Ada yang dikaitkan kepada Walid bin Mughirah. Ada yang dikaitkan ayat ini maksudnya adalah Ubay bin Khalaf, ya. Atau ada yang dinyatakan ayat ini asyara ila kulli kafirin. Ini kepada semua atau setiap orang yang kafir kepada Allah SWT, ya. Tentu saja asbab-asbab nuzul, ya, yang berkaitan misalnya dengan Walid bin Mughirah, Ubay bin Khalaf, ini bukan salah karena dia mengingatkan kita kemudian untuk bagaimana memaknai ya ayyuhal insan. Hei manusia, kata Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka, apa yang menipu kalian? Apa yang membuat kamu itu tertipu? Apa yang membuat kamu ay khada'aka? Apa yang menipumu? Wasawwalalaka, apa yang membuat kamu begitu nyantai, terhibur, namanya taswil, ya. Hatta adha'ta ma wajaba alaik, sampai kamu menyia-nyiakan kewajiban yang Allah berikan kepadamu. Kok iso lho senyantai itu? Bagaimana kamu bisa tertipu itu? Itu maksudnya. Qala ghairuhu man ladzi ammanaka min iqabihi wa huwa karimun mutajawizun idza lam yu'aqibka ajilan. Apa yang membuat kamu merasa aman dari siksaan Allah SWT? Karena dia itu maha mulia, tapi dia akan membalas nanti, ya, balasannya meskipun tidak segera, tapi Allah pasti akan membalas. Kenapa? Kamu memang merasa aman, kira-kira. Fudail bin Iyad menyatakan, lau aqamakallahu subhanahu wa yaumal qiyamah, ya. Kalaulah Allah kemudian menjadikan atau merealisasikan yaumul qiyamah ini, ma gharraba bi rabbikal karim, apa yang menipumu, apa yang menggelincirkanmu, ya, sehingga kamu terus bermaksiat kepada Allah SWT. Madza kunta taqul, apa yang hendak engkau ucapkan, katanya Fudail bin Iyad. Ma gharraka bi rabbikal karim. Menarik, ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah dengan kalimat ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipumu? Apa yang menipu kamu? Bi rabbika al karim, dengan Rabbmu yang mengatur kamu, yang menguasai kamu. Kalimatnya menarik. Allah menggunakan kalimat bi rabbika, bukan billahi, tapi menggunakan kalimat bi rabbika. Apa yang menipumu? Apa yang memperdayakanmu, kata Allah SWT, terhadap Rabbmu yang merawat kamu,
yang dan seterusnya. Dua kata yang dipakai, satu Rob, yang kedua adalah Karim. Karim itu orang yang mulia. Makanya orang mulia, orang yang loman, generous, selalu ngasih macam-macam, namanya Karim. Ringan tangan. Karena itu disebut mulia. Kenapa? Karena orangnya Karim. Orangnya mudah sekali berbagi. Namanya orang yang Karim. Pertanyaannya, kita ini kalau sering dikasih sama orang yang berbuat baik kepada kita, biasanya jiwa kita ini akan tunduk lah, ngoten toh. Karena ini ayatnya lembut, ayat ini. Karena menggugah sifat insaniah kita atau sifat empati kita. Sifat tadi itu, nopo kasih sayang kita. Kamulah menungso toh, satu sisi. Lah yo kok iso lali ku lho, karena kita disebut dengan insan. Yang kedua, karena kita ini jauh di dalam lubuk hati kita punya sifat kasih sayang. Ya, seakan kepada orang lain. Lah sekarang Allah menyatakan, Allah itu Rob kamu, ngerawat kamu, mendidik kamu, memastikan kebaikan kamu. Yang kedua, dia Karim, dia mulia, dia yang memberikan kamu dia yang memuliakan kamu, dia memberikan kamu berbagai macam, dia sangat generous, sangat loman sama kamu. Terus apa balasanmu? Kenapa kamu itu kira-kira begitu? Sama seperti beginilah bayangannya ya, kalau bahasa kita. Seperti orang tua yang marah kepada anaknya. Kurang ngopo aku sele. Kon njaluk sepatu, tatu kono sepatu. Kon njaluk iki, tatu kono iki ngene. Kon iku tak kon salat ae kok cek ruwet sele. Lah ngoten maksudnya. Mbok eling po kon niku. Wah, itu bahasa kita. Bahasa Quran, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Satu sisi ini lembut, tapi bagi orang yang hatinya bersih, niku sindiran telak, sindiran yang mengiris hati. Nggih ya Allah, jenengan paringi semuanya ya Allah. Mata saya bisa melihat, dengan udara saya bisa bernafas, dengan kekuatan saya bisa berjalan. Semuanya dengan ini engkau kasih saya istri, engkau kasih anak, kasih pekerjaan, kasih semuanya. Kenapa dengan itu semuanya kalian kok tidak bisa bersyukur? Kenapa dengan itu semuanya kalian kok masih tidak mentaati Allah? Apa yang memperdayakanmu itu? Ma gharraka, gitu kira-kira. Karena mestinya kita ini taat. Kenapa istri taat sama suami? Karena suami karim. Suami mencintai dia, suami memberikan hartanya kepada dia, suami memberikan segala-galanya sama istrinya. Karena itu istri mentaati suami. Kenapa anak taat sama orang tua? Karena orang tua memberikan segala-galanya kepada anaknya. Dia berikan air matanya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Karena itu anak senang. Ya, ada trailer film tentang ayah ya, bulan September kayaknya saya buka YouTube, kok ada trailer film tentang ayah, tak lihat, Masya Allah ya, cerita tentang bapak dan seterusnya yang mengiris hati ya. Ada siapa itu yang pemain basket, lupa siapa namanya ya, itulah yang tukang main basket itu. Menarik, dia punya ayah yang menikah lagi sehingga cerai dengan ibunya, dan Sumarsono ini belakangnya nih itu tidak pernah bertemu dengan bapaknya, mulai kecil sudah tidak pernah bertemu lagi karena dia bapak yang asli menikah lagi. Lah sebenarnya bapaknya ini kepingin menemui anaknya ini karena kepingin tahu kayak apa dan segala macam. Tapi sama istri yang sekarang ini tidak diperbolehkan. Somehow suatu hari bertemulah ini, karena melalui anaknya ketemu ini bapak sama anaknya yang tidak pernah bertemu sekian, tidak tahu saya, puluh tahun sudah. Maka anak ini memanggil om. Ya om, oh jangan panggil om nak, panggil saya ini bapak. Gak bisa, iya om, tetap om. Karena kata dia, saya tidak punya kedekatan. Saya tidak punya, gimana om, saya tidak pernah diasuh sama dia, dirawat sama dia. Tapi kemudian setelah ngobrol panjang, baru dia cerita, sebenarnya saya cinta sama kamu, saya bagaimanapun anak.
sebenarnya saya dari dulu mencari kamu nak, cuma ndak boleh sama istrinya, ndak dikasih kesempatan. Ndak lama kemudian 1-2 hari mati bapaknya. Lah ini si yang punya podcast kayak Deddy Corbuzier itu, terus dia cerita, jadi meskipun bapaknya ndak pernah nangani, tapi dia nangis, kemudian nyatakan bagaimanapun dia bapak saya, dan saya yakin dia bapak yang baik kepada saya. Hanya saja memang dia tidak diberi kesempatan untuk bisa bareng menyayangi saya dan seterusnya. Bayangin, itu menungso, punya sifat begitu kita ini. Namanya unes. Bayangin, berapa lama orang tuanya itu berbuat baik pada dia. Mungkin 1 jam, 2 jam saja. Tapi anak manusia itu sudah cukup untuk mengerti perasaan orang tuanya, baiknya, dan dia menyatakan, I love you ayah. Bayangin. Sekarang monggo dipikirkan, kita ini seberapa lama dibersamai, dirawat, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam dikasih oleh Allah. Pertanyaannya, kok iso terus maksiat itu loh? Melupakan Allah, memaksiati Allah. Apa yang memperdayakanmu itu? Seperti anak sing kurang ajar yang tua. Kon niku kok iso ngono sele? Kon ketipu apa? Mesti kan gara-gara duwe pacar iku yo. Sampai lali nya wong tuamu. Lah ngoten to. Ada orang taat sama orang tuanya, nikah, babar pisan terus lali kepada orang tuanya. Nelpon enggak, ngunjungin enggak, karena lali dia, karena si Marfu'ah Ngatiem atau siapa lah. Maka kita mencari apa yang memperdayakannya. Ngoten bahasanya ayat ini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Masya Allah ya. Dan kita kalau mikir itu, nangis kita ini. Baca dalam-dalam ayat ini di malam hari, ya, saat kita tahajud, ya, Masya Allah, direnungkan itu, diulang-ulang. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Lah ndredeg terus ngati, ya Allah. Iya yo cek nemen aku kira. Disayang Allah sebegitu lamanya. Kenapa saya ini kok maksiat terus? Kok cek kurang ajar ya aku yo. Ngoten teng ati niku mangke. Niku yang dimaksud dengan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Rabbikal karim. Allah kemudian menunjukkan salah satu kebaikannya kepada kita. Apa kata Allah SWT? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada 3 kalimat. Yang pertama, khalaqaka, menciptakan kita. Yang kedua, fasawwaka, mensempurnakan kita. Fa'adalak, bikin semuanya seimbang, simetris dan seterusnya. Kita lihat yang pertama, khalaqaka. Di hadis arba'in keempat, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya tentang penciptaan kita. Inna ahadakum yujma' fi batni ummihi khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya kalian ini, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan di perut ibu kalian. Maksudnya tentu rahim, bukan perut dalam pengertian perut, tapi maksudnya rahim. Penciptaan kalian di perut ibu kalian 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu setitik cairan. Bisa cairan dari ayah, namanya sperma, bisa cairan dari ibu. Tetapi kemudian mereka bercampur jadi satu, yang Al-Quran menggambarkan sebagai nutfatin amsyaj. Ya. Jadi bahan-bahannya itu dicampur semuanya sampai jadi satu kesatuan, tapi di dalamnya banyak sekali itu mixture dari berbagai macam. Makanya disebut dengan amsaj. Ya, nutfatin amsaj. Summa kemudian alaqatan, ya, misla dzalik. Kemudian menjadi alaqah seperti sebelumnya. Nah, kemudian menjadi mudghah sebagaimana seperti sebelumnya. Menarik ini. Hadis ini oleh semua ulama muhaddisin, mulai klasik sampai kebanyakan, mengartikan bahwa periodisasi dari nutfah menjadi mudghah itu butuh waktu 120 hari. Kenapa? Karena tadi ada kalimat menjadi 40
nutfah. Summa yakun, kemudian menjadi summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah seperti itu berarti selama 40 hari juga. Makanya muhaddisin mengartikan periodisasi sampai jadi mudghah selama 120 hari. Summa yursal ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Yang kemudian malaikatnya mencatat rizkinya, umurnya, apakah dia akan jadi orang bahagia atau sedih, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, seperti programming lah. Nah, hal yang menarik sekarang di dunia sains ini kalau kita hubungkan, menurut perhitungan sains, dari nutfah sampai ke mudghah bukan 120 hari. Hitungannya 40 something. Ada yang menyatakan 42, 43. Pertanyaannya adalah, sing bener sopo? Apakah Nabi Muhammad berbohong? Padahal di hadis itu nanti dipulang lihat Arba'in Nawawi. Wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi itu shadiq, orang yang berkata jujur, tidak pernah berdusta, al-masduq, dan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Karena tidak pernah berkata dusta. Tapi terus dihitung-hitung 40 ya Pak. Just clear itu dalam embriologi, nutfah terus dia jadi alaqah. Alaqah itu artinya hanging atau suspending, nyantol bahasa Jermannya. Jadi ngeten dinding rahim namanya alaqah. Boten alaqah bahasa Madura ya. Alaqah. Jadi ini nyantol ngeten namanya alaqah. Setelah jadi alaqah, lah waktu nyantol itu gambar kita itu persis seperti lintah. Yang menarik, kata alaqah itu juga dalam bahasa Arab artinya lintah. Yang menarik memang bentuknya seperti lintah, cara makannya kita juga seperti lintah, menghisap. Masya Allah, kayak Quran itu kalau menggunakan kalimat. Karena itu tidak mungkin dari manusia, karena embriologi itu baru ngertinya di zaman modern. Dulu nggak bisa orang dari apa itu. Terus jadi mudghah. Mudghah itu daging yang digigit gini. Atau kalau kita ingin tahu mudghah secara jelas, itu kalau kita makan gum itu, chewing gum, bahasa Indonesia nih, permen karet. Nah, permen karet itu kalau digigit, lah terus wonten bekas kukune nih. Ya misalnya permen karet dengan 3 jadiin 1, dikunyah terus jadi 1 terus gigit, terus bekas ada giginya gini. Lah itu namanya mudghah. Nah, jenengan kalau nanti lihat gambar embriologi, nanti setelah jadi lintah, terus seperti sebongkah daging gitu, yang kemudian ada seperti kukunya gitu, bekas kuku, yang nanti itu akan jadi tulang belakang gitu. Namanya mudghah. Lah, itu ada Kate Moore menamiton kerintu saya, Dr. Kate Moore, masuk Islam gara-gara itu. Kok iso sedetail itu Quran menggambarkan itu? Karena tidak mungkin itu banyak diketahui setelah orang menemukan sinar apa dan segala macamnya ya, selalu bisa deteksi di rahim seorang perempuan. Dulu nggak bisa. Lawong kalau kita lihat ke Yunani tentang bagaimana embriologi itu, lucu-lucu penjelasannya. Nah, Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran itu pertama yang mengagetkan buat dunia modern. Kenapa embriologi dalam Al-Quran sedetail itu? Lah, yang menarik untuk kita pikirkan adalah terus bagaimana memahami hadis ini. Sampai kalau dimanapun ya, termasuk di Indonesia, kita meyakini bahwa malaikat itu turun masuk ke dalam janin ya 120 hari. Karena itu wong Jawa di kalangan Nahdlatul Ulama wonten biasanya tradisi namanya neloni, banget toh. Karena setelah 3 bulanan yang lebih sedikit, karena 40 hari 3 kali 3 nih 40, 120 malaikat turun untuk oleh Allah menyuruh menetapkan itunya, rizquhu wa ajaluhu dan seterusnya itu. Terus wasa'idun au syaqiyun kalau dalam hadis. Ya. Lah bagaimana begini? Pendapat yang terbaru di kalangan muhaddisin adalah kata nutfah itu ternyata bukan dari Nabi Muhammad SAW langsung,
tapi dia sisipan yang dimasukkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena ini hadis ini masuk kelompok ada idrajnya, karena ada sisipannya yang dimasukkan, sehingga menghasilkan makna 120 hari. Karena kalau menurut hadis-hadis yang lain, pada periode nutfah malaikat pun sudah masuk. Nah, kalau periode nutfah itu diambil, jadi kalau tidak ada nutfahnya, maka proses penciptaan manusia sampai menjadi mudghah menjadi 40 hari. Benarlah hadis ini. Lah, wallahu a'lam, tidak usah terlampau pusing masalah niku, tapi yang jelas ada dua perbedaan sekarang. Kalau dicocokin dengan sains, ya ada komprominya bagaimana? Ada yang mengkompromikan begini, mungkin malaikat datang 2 kali. Karena yang datang ke nutfah itu tidak menjelaskan tentang rizki, ajal, dan segala macam. Tapi memastikan nutfahnya nanti jadi alaqah, kemudian jadi mudghah, wallahu a'lam. Dan pendapat yang kedua, karena itu dikawinkan mungkin setelah 120 hari baru kemudian menentukan tadi itu. Lah kita ini kalau tahu bagaimana kita dirawat mulai dari nutfah sampai ke alaqah, sampai kemudian ke mudghah, sampai kemudian lahir kita, itu pasti kalau kita merenungkan dan kita memahaminya, tidak mungkin tidak keduanya menyatakan ya Allah, matur nuwun ya Allah. Ngoten. Karena bapak ibu tidak tahu apa-apa. Bapak ibu itu cuman kontribusi bikin saja. Habis itu begitu jadi nutfah dia tidak tahu apa-apa sudah. Ya opo iki, nggak tahu dia. Nempel ya opo mangane dan seterusnya, tidak tahu dia. Masya Allah ya. Semua itu dipersiapkan oleh Allah SWT. Bagaimana nempelnya, bagaimana dan seterusnya. Bahkan bayangin, sel sperma saja siapa yang akan jadi nggak tahu kita ini. Jutaan disemprotkan ya oleh laki-laki dan berlomba mereka untuk membuahi satu sel telur. Dia nggak tahu mana ini. Wah, ayo balapan, buanter dia. Yang menang cuma satu. Dan semuanya ini bibit manusia semuanya, jutaan nih. Bayangin, kalau ada 1 juta sel telur, brodol langsung 1 juta nih. Allah cuma ngasih 1 saja sel telurnya. Ya, nah, tapi nanti kalau ada 2, nanti bisa jadi kembar dan seterusnya. Tapi normalnya cuma 1 yang membuahi. Dan yang menarik, masing-masing selnya ini, masing-masing 1 ini, itu membawai sifat yang beda-beda. Kalau yang ini rambutnya berintik, kulitnya kuning, yang ini agak kecoklatan, masing-masing beda-beda. Lah, sopo sing milihaken niku? Coba jenengan pikiraken. Karena sing iki ae, karena apa? Engko lahire ning gadang. Karena ning gadang berarti kulitnya aja pati putih-putih, tropis soalnya. Itu semuanya didesain. Kalau Quran namanya wasawwarakum, didesain, ngatenaken. Masya Allah kalau kita pikirkannya, itu namanya terus ya Al-Quran, alladzi khalaqaka, Allah yang menciptakan kamu. Sesekali penting untuk mempelajari ngoten itu sampai kemudian pada titik kita menyatakan Allah, betapa kuasanya Allah. Nomor 1 diciptakan, fasawwaka, sawwa itu kemudian perfect, disempurnakan. Kita ini kalau sampai ngelihat bagaimana mata kita, tangan kita, otak kita, geleng-geleng kita. Wong orang bikin kamera itu, orang bikin mesin segala macam, itu melajarinya dari telinga nih. Gimana gendangnya terus ditiru jadi mesin. Masya Allah. Profesor Syahab, mantan wakil rektor di ITS itu, jelaskan bagaimana di teknik mesin itu. Ini Pak, awalnya dari kita melajari telinga. Masya Allah. Sampai melahirkan macam-macam itu nanti. Salah satu, Masya Allah kalau kita pikirkan, istimewanya, ya apa suara itu sampai masuk ke telinga kita, bagaimana jelimetnya, ini namanya fasawwaka, disempurnakan oleh Allah. Telinga kita ditapis dan segala macamnya itu, dikasih idep. Bayangin, betul nonton idep, kelilipan terus, ini kan? Ya Allah, sedetail itu, sampai wonten cairane teng jero niku, semuanya sempurna oleh Allah. Masya Allah kalau kita pikirkan, namanya fasawwaka.
Terus kalau kita mikir, lah ya wis tak koyok-koyok ngono iku lho. Kok iso maksiat? Kamu terperdaya oleh apa? Kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan gharraka. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Semuanya kemudian disebut seimbang oleh Allah, bikin perfect, simetri, semuanya baik, dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya. Itu yang dimaksud dengan ahsanu taqwim. Ya, kita ini semuanya sempurna kalau kita pikirkan cara meletakkannya dan segala macamnya, baik secara jasmani ataupun secara ruhani. Secara ruhani semuanya posisinya sempurna. Masya Allah ya. Orang saja yang kemudian merubah-rubahnya. Kenapa sih merubah itu kok tidak boleh? Karena kita sebenarnya merusak tubuh kita sendiri. Karena itu sebenarnya, dan merusak tubuh sendiri membuat kerusakan terhadap diri itu diharamkan oleh Allah SWT. Itu maksudnya fa'adalak, yakni semuanya disempurnakan, dan seterusnya. Ja'alaka mu'tadilan, mu'addalal khilqah, ya, secara fisik semuanya symmetrical, dan addala a'dha'aka wa lam taqdul yadun ala yadin, misalnya. Kata ini ulama zaman dahulu ya, namanya mengartikannya begitu. Tangan satu dengan tangan lain tidak panjang satunya, kata dia. Ngomong inilah sumpek lah benaknya. Semuanya disamakan. Dan menarik, lihat orang-orang yang sekarang itu kalau nyembuhin bisa dilihat dari kakinya, suruh tidur, lihat kakinya tidak sama, ini mesti ada masalah. Masya Allah, sesimpel itu sekarang. Karena memang itu bisa sempurna kalau semuanya simetri, namanya fa'adala, Masya Allah. Ya, itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi surah, dalam bentuk masya yang Allah kehendaki. Nanti semuanya menjadi orang Korea, orang ini dengan semua bentuknya itu ya. Kalau kita renungkan, sayangnya saya bukan ahli biologi yang bisa menjelaskan in detail, tapi kalau kita pikirkan, semuanya dirancang dengan sebegitu indahnya. Mulai skin kita, colornya ini sesuaikan dengan matahari, berapa yang terpapar nanti. Masya Allah kalau kita pikirkan, itu rokkabak, Allah kemudian menyusunnya. Jadi mulai fisiknya sampai Allah mengingatkan kepada kita siapa kamu itu. Dari mimma immahin, terus sampai jadi manusia, terus disempurnakan, terus sampai lahir manusia. Dan begitu lahir, kata Al-Quran, fa'idha huwa khosimum mubin, tiba-tiba saja dia menjadi penentang Allah yang sangat nyata, kata Al-Quran. Padahal kamu itu siapa? Dari yang lemah, kemudian terus dititipkan di rahim, terus sampai lahir, dan seterusnya. Terus jadi menungso, fa'idha huwa khosimum mubin, kata Al-Quran. Tiba-tiba dia menjadi penentang Allah yang sangat besar. Dari mana kamu bisa begitu itu? Kata Allah SWT. Ini untuk mengingatkannya. Karena itu kalau dalam hadis arba'in, kemudian kita hadis yang tadi itu ya, tentang setelah penciptaan kita, ujungnya menarik. Ujung hadis itu berkenaan dengan orang, inna ahadakum, kata Rasulullah SAW, la ya'malu bi'amali ahli jannah, dia akan melakukan amalan ahli jannah, hatta bainahu wa bainaha dhira'an, sampai antara dia dan surga cuman satu dhira' saja, satu jengkal saja. Jadi kalau di ayat di hadis keempat arba'in, untuk menunjukkan dua-duanya, penciptaan fisik dengan penciptaan non fisik. Penciptaan non fisik itu dalam berkenaan dengan usia, nanti kayak apa dia, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu kita juga tidak bisa lari dari ketentuan itu. Ya, lah Allah ngasih contoh, Rasulullah ngasih contoh itu tadi, ada orang amal ahli surga, sampai jarak dia sama surga cuman satu jengkal saja, surga sampun. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, catatan recordnya Allah itu mendahului dia, yakni dia adalah ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, dan kemudian dia melakukan amalan ahli
neraka fayadkhuluha, kemudian dia masuk dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang beramal amalan ahli neraka sampai jarak dia dan neraka hanya 1 jengkal, tapi fayasbiqu alal kitab, catatan mendahului dia. Ya, dan fayamalu bi amali ahli jannah, dan dia kemudian melakukan amalan ahli surga, fayadkhulul jannah, dan dia masuk surga kemudian. Apa maksudnya? Gini, kita ini juga satu, ada ketentuan yang harus kita yakini meskipun kita tidak tahu. Namanya takdir. Ya, itu bagian dari ketentuan Allah SWT. Seperti amal destinasi akhir kita. Meskipun kita ini dituntut untuk ikhtiar. Yang menarik itu para ulama berbeda-beda dalam menafsiri. Salah satunya adalah hadis ini untuk menunjukkan orang ini amalnya tidak ikhlas. Dia beramal dengan berbagai macam amalnya itu, tetapi tidak ditujukan untuk Allah SWT. Sehingga nanti di akhir hidupnya Allah bukakan keasliannya. Sehingga kemudian dia bahwa seluruh amalnya itu bukan amalan yang baik, menurut manusia saja baik, di pandangan manusia saja baik, tapi di pandangan Allah dia buruk. Makanya di akhir hidup kemudian ditunjukin kalau dia beramal yang buruk, dan kemudian dia mati dalam sesuai dengan amal perbuatannya. Begitu juga kalau ada orang mungkin nampak seperti orang yang buruk, tapi hakikatnya dia baik. Ya, ini terakhir ya, mungkin Allah akan berikan jalan dia taubat dan kemudian jadi orang baik. Itu yang nanti dikembangkan oleh para ulama. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang mati sujud, semua orang dulu waktu hidupnya tidak menganggap dia orang istimewa. Ya, misalnya tukang jaga parkir, misalnya tukang bersihin masjid, semua orang tidak respect. Yang dihormati ustadznya, misalnya, yang dihormati khotibnya, yang dihormati misalnya imamnya. Dia tidak ada nyapi, paling jarang disapa orang, tapi mati Jum'ah sujud misalnya. Untuk apa? Kata para ulama, sebenarnya Allah ingin nunjukin ini orang baik. Manusia tidak ada yang peduli dulu, ibaratnya menganggap dia biasa, tapi begitu kematiannya Allah ingin tunjukkan kalau dia adalah orang yang baik, dia kekasihnya Allah SWT. Salah satu kalau kita mendapati fenomena yang menarik itu ngoten, berarti tandanya dia orang yang soleh. Jadi biasanya begitu, kalau di masyarakat dia dianggap orang yang biasa, tapi sebenarnya istimewa, biasanya ditunjukkan di akhir hidupnya. Tunjukkan di akhir hidupnya. Apalagi kalau sudah orangnya soleh, tambah makin banyak kebaikannya biasanya. Nah itu yang kenapa di hadis ini ditunjukkan gitu itu. Untuk nunjukin karena orang itu tidak beramal dengan ikhlas. Tapi pendapat berikutnya, boten ngoten, memang semuanya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ketentuan tadi yang malaikat mencatat tadi. Tapi sekali lagi hanya untuk nunjukin apa? Allah itu tidak tergantung dengan waktu. Jadi ketentuan di akhir itu kan menurut kita. Tapi menurut Allah ya enggak, karena udah ada waktu. Bagi Allah itu sekarang, masa depan itu enggak punya apa-apa bagi perbuatan Allah. Tapi kalau kita hanya bisa beramal ya waktu sekarang, masa depan kita nggak tahu. Ya, karena itu kemudian ditunjukin oleh Allah SWT melalui hadis Rasulullah ini untuk menunjukkan dia maha kuasa, semua yang ditentukan dan seterusnya. Nah, Ustadz, ini bagaimana kaitannya dengan kemerdekaan kita? Ya, kita ini nggak tahu, ini bagian yang harus kita yakini kalau kita hanya tahu kalau sudah kejadian. Tugas kita hari ini ya ikhtiar untuk melakukan amal yang terbaik. Ya, apalagi dengan menyadari betapa baiknya kita ini telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan oleh Allah SWT sesuai dengan penciptaannya. Nanti kalau dia jadi ahli surga, orang itu akan mudah berbuat baik. Kalau dia ahli neraka, dia akan mudah berbuat maksiat. Nah ini hati-hati. Kita ini kalau memang pawaane engineering, ya pinter matematika kok. Oh, anjene kon tapi kok ruwet ya matematika, kon iso matematika lah. Arahmu ke sana dan seterusnya.
Kullun muyassarun, setiap orang dimudahkan oleh Allah. Lima khuliqalah, memang dia mau diciptakan jadi apa? Jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Termasuk di ahli surga atau ahli neraka. Kita ini kalau melihat orang, meskipun awalnya ahli maksiat, tapi di akhir kemudian ditemukan jalannya, tobat, jadi orang yang baik, mudah kemudian dia melakukan ibadah, itu tanda di ahli surga. Nah, kalau kita belum merasa berat masih untuk menaati Allah, paksa diri kita. Karena nanti kalau sudah kebiasaan akan terasa mudah. Nah, itu yang harus jadi renungan kita. Satu, kita dituntut ikhtiar. Yang kedua, pastikan nanti kita beramal soleh itu senang, muyassar dalam hati ini. Sodako seneng rasane hati, maca Quran seneng rasane hati, atas majelis taklim seneng rasane hati. Namanya muyassar, dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, orang-orang soleh ngoten, dimudahkan kemudian, dan karena itu dia kemudian menjadi istiqamah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkaba kalla bal tukadzibuna biddin. Dan berikutnya nanti ini sudah berkaitan dengan pembahasan yang lain ya. Kalla, sama sekali tidak, bal tukadzibuna biddin, akan tetapi kamu justru terus menerus mendustakan agama ini dengan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah tadi, nikmat penciptaan, nikmat penyempurnaan, nikmat penseimbangan, ya taswir yang diberikan oleh Allah. Tapi kemudian bukannya malah mentaati, bal tukadzibuna biddin. Allah kemudian mengingatkan kita dengan hadirnya malaikat dan segala macamnya yang mencatat semua amal kita, dan nanti diakhiri dengan dua karakter, satu disebut dengan abror, satu disebut dengan fujar. Tapi waktu ini pun sampun jam 6, kepinginnya saya melanjutkan, cuman sampun jam 6 ya, aktivitas sampun aktif kembali. Saya juga ngajar 6.30 ya, jadi bukan sakit malih, tapi semoga kita ini dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahlul jannah. Disenangkan kalau kita ini melakukan amal soleh ya. Menyadari bahwa betapa baiknya Allah buat kita, merawat kita, memberikan berbagai macam nikmat kepada kita yang semestinya kita balas dengan syukur dan ketaatan kepada Allah SWT. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.